Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mazra'at Thorika dengan NIM 220339090 dan Rizkina Putri Akmalia dengan NIM 220339039. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan artikel ilmiah kami yang berjudul Struktur, Tema, dan Evolusi Penelitian Pendidikan Sains berbasis STEM dengan Analisis Bibliometrik. Adapun latar belakang dari eh, pembuatan artikel ini adalah pendidikan abad ke-21 menuntut pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics menjadi perhatian luas karena menekankan integrasi antar disiplin dan pembelajaran yang kontekstual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis STEM efektif dalam meningkatkan literasi sains dan keterampilan abad ke-21 peserta didik. Seiring meningkatnya jumlah publikasi, penelitian pendidikan sains berbasis STEM berkembang dengan beragam fokus dan tema kajian. Namun, pemetaan komprehensif mengenai struktur tema dan evolusi penelitian pendidikan sains berbasis STEM melalui pendekatan bibliometrik masih terbatas. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis struktur tema penelitian dalam pendidikan sains berbasis STEM, lalu mengidentifikasi klaster tema dominan yang berkembang dalam penelitian pendidikan STEM. Berikutnya, menganalisis evolusi dan tren penelitian pendidikan sains berbasis STEM pada periode 2010 hingga 2025. Dan terakhir, mengungkap peluang penelitian berdasarkan visualisasi kepadatan kata kunci. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis bibliometrik dan sumber data yang digunakan berupa artikel jurnal dari Google Scholar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan publish or perish. Jumlah artikel yang terkumpul yaitu 362 artikel, terbitan tahun 2010 hingga 2025. Teknik analisis yang digunakan yaitu yang pertama, pemetaan co-occurrence kata kunci, lalu analisis klaster, tren publikasi, dan evolusi tema, dan menggunakan perangkat lunak FOSS-Viewer. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian kali ini, beberapa di antaranya. Yang pertama, pendidikan STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika untuk mengembangkan keterampilan abad 21, dikutip dari jurnal dan Afzaluddin 2025. Berikutnya, integrasi STEM mendorong pemahaman konseptual yang holistik melalui pembelajaran berbasis masalah dan konteks nyata yang dikutip dari Ilmu dan Alam 2024. Berikutnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis STEM efektif dalam meningkatkan literasi sains, berpikir kritis, dan pemecahan masalah peserta didik, dikutip dari Hidayatullah 2024. Berikutnya, implementasi STEM banyak diterapkan melalui model project-based learning dan pembelajaran kontekstual yang dikutip dari Afriana et al. 2016. Dan terakhir, analisis bibliometrik ini digunakan untuk memetakan tren, struktur tema, dan perkembangan penelitian STEM secara sistematis yang dikutip dari Fahira et al. 2025. Berikutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mazra atau Rifka. Kepada Mazra, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizkina. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk dari hasil dan pembahasan sendiri, berikut untuk di gambar yang di samping, ini merupakan gambar dari network visualization dari perangkat lunak FOSS-Viewers. Nah, dari hasil pemetaan tersebut itu menunjukkan bahwa STEM education itu menempati posisi sentral dalam jaringan penelitian pendidikan sains. Untuk posisi sentral tersebut, itu menandakan bahwa STEM menjadi kerangka utama dalam berbagai kajian pendidikan sains. Nah,
terbentuk dari beberapa klaster penelitian yang saling berkaitan dan mencerminkan fokus kajian utama. Nah, untuk dari masing-masing klaster di sini, yang pertama itu ada klaster merah. Untuk klaster merah sendiri itu menunjukkan bahwa pengembangan dan dampak pembelajaran STEM, di mana pada hasil dari yang klaster merah itu menunjukkan bahwa adanya pengelompokan tema penelitian yang saling berkaitan. Klaster merah itu merepresentasikan penelitian yang berfokus pada pengembangan dan dampak pembelajaran STEM yang ditandai oleh kemunculan kata kunci seperti problem, project, strategi, skill, dan outcome. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kajian dalam klaster ini banyak menelaah pembelajaran berbasis proyek dan juga pemecahan masalah dengan fokus pada peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan memecahkan masalah, serta hasil belajar serta didik melalui implementasi pembelajaran STEM. Selanjutnya itu pada klaster biru yang berfokus pada integrasi disiplin STEM. Pada klaster berwarna biru itu ditandai dengan dominasi kata kunci berupa sains, teknologi, engineering, matematik, dan integration. Pada klaster ini itu menegaskan bahwa karakter utama dari pendidikan STEM sendiri itu terletak pada keterpaduan antar disiplin ilmu serta upaya membangun pemahaman konseptual yang holistik dan kontekstual dalam pembelajaran sains. Selanjutnya itu di klaster hijau. Untuk klaster hijau sendiri itu merupakan implementasi dan praktik pembelajaran STEM di kelas. Bisa berupa teaching, science, science learning, practice, dan teacher. Untuk pada klaster hijau sendiri itu belum putih. Nah, untuk di klaster hijau sendiri itu lebih menunjukkan bahwa perhatian peneliti itu tertuju pada peran guru, strategi pengajaran, serta tantangan dan peluang dalam penerapan STEM pada berbagai jenjang pendidikan. Nah, temuan ini juga menegaskan bahwa kajian STEM itu tidak hanya berkembang pada tataran konseptual, tetapi juga pada praktik pembelajaran nyata. Next. Selanjutnya yaitu klaster kuning. Nah, untuk klaster kuning sendiri itu berkaitan pada kajian tinjauan dan juga tren penelitian pada pendidikan sains, pada pendidikan STEM. Kemunculan kata kuncinya itu bisa berupa review, literatur, dan tren. Yang dimana pada klaster ini berperan penting dalam memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan topik, fokus kajian, serta peluang penelitian lanjut. Selain itu, klaster berwarna ungu untuk klaster berwarna ungu sendiri itu lebih minim, namun pada yang klaster ungu sendiri itu merepresentasikan tema-tema konseptual dan juga perspektif pendukung, berisi kebijakan, budaya, dan pendekatan lintas bidang. Next. Selanjutnya yaitu berupa gambar dari hasil keluaran overlay visualization. Nah, pada periode tahun 2010 hingga tahun 2015 itu didominasi kajian konseptual dan tinjauan literatur. Pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019 itu mulai berfokus pada integrasi dan juga implementasi STEM. Pada periode tahun 2020 sampai tahun 2025 itu menunjukkan adanya pergeseran ke penelitian aplikatif dan kontekstual seperti pembelajaran berbasis proyek dan juga pemecahan masalah. Untuk fokus penelitiannya sendiri itu lebih menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya yaitu hasil keluaran berupa density visualization. Nah, untuk kata kunci dari STEM sendiri, itu memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi. Dengan tema kepadatan rendah itu menunjukkan peluang penelitian lanjutan khususnya terkait tantangan implementasi, konteks lokal, dan juga efektivitas pembelajaran STEM. Nah, untuk dari kesimpulannya sendiri, posisi sentral STEM education itu menunjukkan bahwa STEM telah menjadi kerangka utama dalam pengembangan pembelajaran sains. Struktur klaster penelitian menegaskan bahwa kajian STEM itu berkembang secara integrasi, mencakup aspek kontekstual, pedagogis, dan juga implementatif. Dominasi tema pembelajaran berbasis proyek dan juga pemecahan masalah itu mencerminkan pergeseran orientasi penelitian ke arah penguatan keterampilan abad ke-21.
Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya integrasi disiplin STEM dalam meningkatkan literasi sains dan berpikir kritis. Tema dengan kepadatan rendah itu mengindikasikan adanya peluang penelitian lanjutan, khususnya terkait tantangan implementasi dan konteks lokal pendidikan STEM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mazra atas penyampaian hasil pembahasan dan kesimpulannya. Berikut uraian dari daftar pustaka dalam pembuatan artikel ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya Rizkina Putri Akmalia dan rekan saya Mazra Aturifka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan tugas kali ini. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.